Dalam pembuatan bibit jamur tiram, bibit F0 ya, yang medianya ini terbuat dari agar, kentang, dan juga gula halus, maka kita juga harus mempersiapkan jamur yang akan kita tanam ke dalam media PDA tersebut. Hal yang biasa saya lakukan yaitu dengan cara memilih jamur yang lebih besar batangnya ya daripada yang lain. Yang kedua, saya memisahkan backlog jamur tiram yang akan jamurnya saya tanam itu dengan backlog yang lain. Jadi bertujuannya untuk supaya jamur yang ini tidak akan tersiram, tidak akan terkena siraman oleh air, karena ditakutkan apabila tersiram nanti akan mengandung air yang tinggi ketika proses penanaman. Jadi saya tidak menyiramnya, makanya saya pisahkan ya backlog yang satu ini, karena saya akan menjadikannya bibit ke dalam media PDA tersebut. Itu langkah yang pertama ya. Jadi saya memisahkan backlog yang terdapat jamur tiramnya yang nantinya akan ditanam ke media PDA. Kemudian apabila sudah kita pisahkan, maka langkah selanjutnya tentu kita harus mengambil jamur tiram tersebut, dan nanti yang akan kita bibitkan yaitu jamur yang mempunyai batang yang lebih besar daripada yang lainnya gitu ya. Kemudian adapun usianya itu jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua juga ya. Jadi harus sedang-sedang saja. Langkah selanjutnya saya menyiram atau menyemprotkan alkohol. Ini bertujuan untuk meminimalisir atau membunuh bakteri yang menempel di media jamur tersebut. Jadi supaya tidak ada bakteri ya, maka saya siram atau semprot dengan alkohol dulu supaya steril. Dan langkah selanjutnya saya sedikit membersihkan kotoran yang terdapat di pangkal jamur. Jadi pertama saya tidak menyiramnya. Yang kedua saya mempersiapkan wadah dengan wadah yang bersih ya, serta tisu yang bersih. Dan kemudian disemprot dengan alkohol. Dan selanjutnya saya tutup dengan tisu. Ini juga bertujuan untuk melindungi dari kotoran serta bakteri. Apabila sudah kita tutup dengan tisu, maka saya biasa mendiamkan selama 3 jam ya, sebelum nantinya akan ditanam ke dalam media PDA. Jadi saya diamkan dulu selama 3 jam. Ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat di dalam jamur tersebut. Jadi itu tujuannya yang biasa saya lakukan, yaitu dengan menyimpannya terlebih dahulu supaya kandungan airnya itu tidak terlalu tinggi ya. Walaupun memang tidak disiram ya kalau untuk dijadikan bibit. Kemudian apabila sudah kurang lebih 3 jam saya diamkan, maka langkah selanjutnya yaitu tinggal masuk ke dalam proses inokulasi atau penanaman jamur, yaitu dengan mempersiapkan alat-alat yang sudah kita persiapkan sebelumnya ya. Baik itu lampu spiritus ataupun pinset untuk mengambil daging jamur atau eksplan, dan kemudian pisau bedah ya
pisau bedah yang bersih yang sudah disterilkan. Langkah selanjutnya tentu kita harus mempersiapkan media PDA. Adapun untuk media PDA ini, teman-teman jangan menanyakan lagi bagaimana cara membuatnya ya, karena sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu video tentang cara membuat PDA yang seperti di video ini nih. Jadi sudah ada di video sebelumnya untuk video tentang cara pembuatan media PDA yang terbuat dari kentang, agar, dan juga gula. Sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi jangan bertanya lagi bagaimana cara pembuatan media PDA. Baik, langkah selanjutnya apabila jamurnya sudah kita persiapkan, alatnya juga sudah kita persiapkan, serta tempat inokulasinya juga sudah kita persiapkan dan kita bersihkan ya. Maka langkah selanjutnya tinggal kita masuk ke proses pengambilan daging jamur atau proses penanaman eksplan. Tentu yang biasa saya lakukan yaitu dengan selalu berhati-hati dan selalu mendekatkan alat-alat dengan api Bunsen atau api spiritus, dan terus saya lakukan pembakaran terhadap alat-alat inokulasi. Hal ini menurut saya sangat penting ya teman. Jadi apabila kita tidak terlalu mementingkan dalam hal kebersihan, tingkat kegagalannya pun akan semakin besar. Tapi kalau kita selalu berhati-hati, insya Allah tingkat keberhasilannya yang akan besar ya. Baik, langkah selanjutnya tinggal kita bakar lagi pisaunya ya. Dan ini yang biasa saya lakukan, yaitu dengan cara menyobek bagian luar kulit jamurnya ya. Bisa diperhatikan oleh teman-teman yang nantinya yang kita ambil itu yaitu dalamnya ya. Jadi bukan kulit luarnya. Untuk teman-teman yang masih bingung, jangan terlalu bingung ya. Saya selalu menyarankan kalau ingin belajar membuat PDA, mending menggunakan tabung reaksi ya. Jadi simple, walaupun gagal tidak akan terlalu banyak media yang terbuang istilahnya, karena media tabung ini sangat kecil ya. Silakan bisa diperhatikan saja oleh teman-teman. Apabila sudah kita sobek bagian kulit luar, maka langkah selanjutnya kita tinggal membakar mulut botol tabung ini ya. Ini bertujuan supaya mengantisipasi ditakutkan ada bakteri yang menempel di bibir botol. Jadi supaya tidak ada bakteri yang menempel istilahnya. Tinggal kita cabut ya, dan kita masukkan ke dalam media PDA. Tutup dengan kapas, geser ke tengah ya. Insya Allah beres. Kalau proses inokulasi tidak terlalu lama ya teman. Tentunya apabila sudah kita masukkan ke dalam media PDA, maka setelah 2 hari akan terlihat tanda-tanda kehidupan dari eksplan yang kita tanam ya. Yaitu dengan ciri
ada seperti kapas, itu namanya miselium ya teman. Jadi itu adalah miselium atau akar jamur yang keluar. Sedangkan miselium itu adalah kumpulan daripada hipa ya teman. Jadi hipa itu adalah sejenis satu helai seperti benang yang kemudian berkumpul, bergerombol, yang nantinya akan membentuk miselium jamur tiram ya. Semakin bertambahnya hari, apabila tidak ada kegagalan, maka miselium pun akan semakin menyebar untuk memenuhi media PDA. Seperti ini ya teman, ini baru setengahnya ya. Miselium berjalan, semoga saja tidak terjadi kegagalan atau kontaminasi ya. Tinggal kita tunggu saja sampai full, dan nanti apabila sudah full, maka langkah selanjutnya nanti kita harus membuat F1. Adapun cara pembuatan F1-nya sudah ada di video saya sebelumnya juga ya teman. Silahkan dicari saja di video saya ya, di bagian playlist. Di playlist itu ada yang bagian budidaya jamur tiram. Alhamdulillah, menurut saya ini sudah berapa persen ya? Sudah 90% full ya, hampir full. Dan tidak ada yang gagal, hanya 2 botol yang gagal ya teman. Jadi untuk teman-teman pemula yang sama seperti saya ya, masih masa-masa belajar, jangan putus asa apabila mengalami kegagalan ya. Karena suatu saat juga kita insya Allah akan bisa membuat bibit jamur tiram, baik itu F0, F1 ataupun F2. Tentunya harus dengan kesabaran yang tinggi dan jangan putus asa, serta terus melakukan percobaan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat khusus untuk saya dan umumnya untuk teman-teman. Assalamualaikum.